Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak berkomentar apapun dan hanya tersenyum saja ketika ditanya penegakan hukum di era Presiden Jokowi saat ini. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak memberikan pernyataan apapun. Ia hanya tersenyum saja saat ditanya soal Ganjar memberikan nilai merah atau 5 untuk penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beliau langsung pergi, meninggalkan dan melanjutkan agenda selanjutnya. Gimana? Kalau Bapak setuju gimana Pak Ganjar? Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan nilai jeblok pada penegakan hukum di era Presiden Jokowi saat ini. Dalam acara yang digelar di Makassar, Ganjar melihat rekayasa dan intervensi hukum menjadi faktor menurunnya penilaian penegakan hukum bagi Presiden Jokowi. Dari skala 1 sampai 10, Ganjar memberikan skor 5. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu. Rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian independensi menjadi hilang. Dari yang imparsial menjadi parsial, dan kemudian itu ya kita kuliah, kita sekolah di UNM juga ada orang yang belajar, pasti banyak orang membaca. Udah deh, itu gimana? Semua yang dengan kasus ini jeblok. Jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Sementara soal penegakan hukum, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap lawan politik. Menurut Anies, hukum tidak dipakai untuk kepentingan politik. Prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakan keadilan harus dikembalikan. Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun juga lawan politik, bahkan pribadi-pribadi bersalah, termasuk ulama, termasuk oposisi. Karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik, tapi hukum dipakai untuk menghadirkan rasa keadilan. Lalu saudara, seperti apa ketiga pasangan capres ini menyikapi penegakan hukum di tanah air? Kami akan bahas bersama juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, kemudian Pak Zuhad Aji, Tim Hukum Nasional, Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin, dan juga Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, serta Ibu Sulistiowati Suwarno, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bergabung melalui sambungan Zoom. Terima kasih Bapak-Bapak sudah kembali hadir di Kompas Petang sore hari ini. Saya langsung ke Pak Habib. Pak Habib, Pak Prabowo nggak kasih komentar apa-apa. Apa sebenarnya penilaian dari Pak Prabowo soal kinerja hukum di tanah air di era pemimpinan Jokowi? Saya tidak bisa menanggapi Pak Prabowo ya, karena beliau kan nggak mengomentari apa-apa. Cuma memang saya harus juga menanggapi apa yang disampaikan Pak Ganjar. Pertama, kita tahu ada 2 menteri penting di bidang hukum yang dari partai yang sama dengan Pak Ganjar. Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, dan Pak Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, ya kan ya. Apakah yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini bagian dari otokritik? Kita kan terbiasa memang ya. Kita paham Pak Ganjar negarawan ya. Beliau tentu tidak akan tendensius kemana-mana kalau berbicara, tetapi otokritik bagi kita semua. Kalau otokritik ya, saya pikir dalam 5 tahun ini banyak sekali perbaikan dalam cara kita berhukum, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Ada banyak patokan. Yang pertama soal apa yang disebut-sebut banyak pihak sering
hukum tajam ke lawan politik, tumpul ke kawan politik. Saya adalah orang yang menjadi pengacara banyak sekali orang yang disebut oposisi ketika saya belum menjadi anggota DPR. Ketika saya menjadi anggota DPR, kita mengimplementasikan yang namanya restoratif justice, di mana di 5 tahun belakangan banyak sekali kasus-kasus yang terkait persoalan politik diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice yang ada di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan maupun di pengadilan. Ada di 3 tingkat tersebut, konsep tersebut. Lalu terkait pemberantasan korupsi, ya, orang bilang sekarang pemberantasan korupsi bermasalah. Saya pikir oke, betul memang tidak sempurna, tetapi ada kemajuan. Misalnya di Kejaksaan dalam 1 tahun 2022 saja, ya, ada 21 triliun uang negara diselamatkan. Jadi kalau boleh disimpulkan dari TPN Ganjar Gibran ini berapa nilainya? Saya nggak ingin memberi nilai, ya, tetapi menurut saya banyak sekali perbaikan dalam 5 tahun belakang. Termasuk yang paling penting adalah lahirnya KUHP. Ya. Saya alhamdulillah sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akhirnya menjadi sarjana hukum, cita-cita terbesar saya adalah ingin ikut berandil, ya, menerbitkan KUHP yang baru yang telah berlaku selama 200 tahun. Baik. Ya, itu bisa kita buktikan, kita wujudkan terjadi di eranya Pak Jokowi yang jadi kalau boleh saya simpulkan nih pasti penilaiannya lebih dari 5 lah ya. Bahkan ya positif, bagus sekali ya, sangat bagus. Tapi saya nggak akan berani nomor sekian. Yang menilai itu sebetulnya bukan kami, orang politik, rakyat. Nah, itu yang kami persilakan. Baik, kami tangkap sampai di situ. Mas Ciko, kenapa dikasih nilai 5? Apakah ini fokus setelah keputusan MK? Tapi di sisi lain ini kan ada Pak Mahfud, ada Pak Yasona di sana. Jadi saya konteksnya kemana sebenarnya? Langsung kembali ke statement Pak Ganjar yang memang kita tidak bisa menilai begitu saja tanpa berada di sana. Nah, ini kami merekam statement beliau yang kata-katanya jelas bahwa dengan adanya kasus di MK nilainya menjadi jeblok. Gitu loh. Karena dengan kejadian itu persepsi publik hari ini jadi berbeda dan kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka menjadi jeblok. Jadi sebenarnya kalau saya bilang mungkin sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Habib bahwa nilainya mungkin 8 tadinya. Kemudian ada nilai 2 nih di ujung. Gara-gara MK. Jadi jatuh ke 5 kan gitu ya rata-ratanya. Tapi kembali lagi. Nah, ini sangat penting karena MK ini kan institusi yang supreme institusi yang paling atas di negeri ini dalam bidang hukum. Jadi ini tidak main-main ketika ada satu kesalahan yang dilakukan atau suatu hal yang disebut sebagai skandal. Nah, jadi kenapa tadi kembali lagi akhirnya menjadi jeblok walaupun selama ini dianggap tegas dan lain-lain. Nah, kita melihat dalam soal hukum di Indonesia memang banyak kemajuan, saya setuju. Tapi kembali lagi banyak juga hal-hal yang terefek dari tidak adanya kepastian hukum yang jelas bagi pengusaha. Kita bicara kalau kita ke atas kita bicara soal pengusaha, investor dan lain-lain, itu kepastian hukum. Nah, ketika kita bicara ke bawah tentunya kita bicara tentang keadilan bagi masyarakat dan masih juga adalah 1-2 masyarakat yang menjadi korban untuk dikorbankan demi kepentingan hal-hal yang lebih besar atau lebih tinggi dari mereka dianggap. Baik, berarti konteksnya sejak setelah keputusan MK diputuskan. Konteksnya itu sejak itu dan kita menganggap itu suatu ada gempa lah. Jadi clear di situ ya. Baik, saya ke Pak Juhat. Kalau dari Timnas Amin sendiri menilai supremasi hukum, penegakan hukum di tanah air di era kepemerintahan Pak Jokowi seperti apa? Iya Mbak, saya berangkat dari satu tesis ya, bahwa hukum itu tujuan utamanya adalah menghadirkan keadilan. Hukum tidak berdiri untuk tujuan hukum, tetapi dia memang untuk masyarakat. Sehingga penilaian itu menjadi sah-sah saja dilakukan oleh siapapun juga. Karena yang menikmati hukum itu kita, masyarakat semuanya. Barangkali kalau hari ini Pak Ganjar lalu bilang bahwa dirinya terlukai rasa keadilannya oleh putusan MK, sah-sah saja juga, boleh gitu. Tidak masalah itu. Nah, kalau berangkat dari beberapa kasus belakangan begitu, saya kira pernyataan Pak Ganjar juga wajar begitu di tengah-tengah situasi kita yang agak aneh hari ini. Pak Anies selalu baru kemarin menyampaikan akhir-akhir ini orang banyak berbincang soal kecurangan, ngomong soal ketidakadilan dan seterusnya. Mau pasca MK ataupun sebelum itu banyak sudah yang bilang demikian, sehingga
ini memang patut patut diantisipasi dan kemudian harus dilakukan kerjasama dengan semua pihak tentunya Mbak untuk memastikan bahwa kontestasi yang akan berjalan di 2024 ini selain aspek legalitasnya terpenuhi, keadilannya terpenuhi, tetapi juga tetap legitimate. Oke, tetap legitimate, tapi juga sempat disinggung agak aneh sedikit. Tapi sebelum kembali ke Pak Habibur Rahman untuk mengomentari, kita akan ke Ibu Sulistiowati yang melalui sambungan Zoom. Kalau Ibu Sulis sendiri menilainya seperti apa penilaian terkait dengan supremasi hukum di tanah air? Terima kasih Mbak Cynthia. Sebelumnya saya ingin katakan bahwa saya tidak pada posisi partisan ya. Sebagai akademisi itu bersama dengan mahasiswa saya, kami sering mengamati bagaimana proses-proses perumusan hukum di parlemen, di eksekutif juga, kemudian bagaimana penegakannya. Itu kami melihat di masa era Pak Jokowi, saya menandainya pertama kali adalah soal revisi Undang-Undang KPK, di mana Pak Jokowi berjanji memperkuat upaya pemberantasan korupsi, tapi beliau membolehkan terjadinya revisi Undang-Undang KPK dengan segala dampaknya yang kita lihat hari ini. Kemudian beliau juga membuat Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law itu, yang sungguh pun tujuannya baik untuk memangkas birokrasi, tetapi karena dibuat dengan tidak mematuhi prosedural formal, dibuat cepat-cepat, maka akibatnya setelah undang-undang itu jadi juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian instead of memperbaikinya tetapi dibuat perpu gitu ya. Oke. Lalu juga ya, oke. Tapi Bu Sulis, kalau nilai 5 sendiri Ibu sepakat tidak? Atau ini memang hanya karena ada keputusan MK saja? Oh ya, keputusan MK adalah suatu persoalan hukum yang sangat berat ya, bagaimana Mahkamah Konstitusi yang dilahirkan dari reformasi 25 tahun yang lalu kemudian digunakan tangannya untuk kepentingan politik praktis ya di dalam pemilu ini. Menurut saya itu adalah sumber permasalahan dari pemilu kita 2024. Oke, jadi ada yang digarisbawahi adalah putusan MK. Bagaimana Pak Habib menilai ini? Ekspektasi kita terhadap penegakan hukum itu sebagaimana ekspektasi kita terhadap kiper dalam tim sepak bola. Seberapapun banyak peluang gol dia dia gagalkan, tetapi satu kebobolan dia akan dibully. Tidak ada produk hukum yang sempurna, tidak ada keputusan pengadilan yang sempurna. Soal putusan MK kan akhirnya kan memang ada sebagian pihak yang masih misleading sampai saat ini. Karena kalau kita baca putusan MK, tidak ada bukti sama sekali terjadinya intervensi. Yang ada hanyalah Pak Anwar Usman disalahkan karena tidak mundur yang dianggap melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi. Padahal pengesampingan azas kebebasan benturan kepentingan itu kan produk ya hakim-hakim konstitusi sebelumnya yang telah menjadi jurisprudensi berlapis-lapis berkali-kali. Di putusan pertama kali oleh Pak Jimli Asidiki sendiri. Ini orang yang akhirnya menghukum Anwar Usman yang menciptakan dalil pengesampingan azas benturan kepentingan, dia sendiri orangnya. Ya, berbagai edisi Mahkamah Konstitusi sampai akhirnya diikuti juga oleh Pak Anwar Usman, dan Anwar Usman lah yang dijadikan kambing hitam dalam permasalahan ini. Apakah kita akan terus berdebat soal ini? Ya silahkan, tapi kita punya hak masing-masing melakukan penilaian. Nah, persoalan-persoalan lain ya, misalnya tadi disampaikan soal Omnibus Law, ya kan, soal Undang-Undang KPK, ya itu tadi kembali termasuk soal KUHP. KUHP itu banyak sekali awalnya yang menentang, tetapi sekarang kita sama-sama sepakat bahwa itulah yang jauh lebih baik daripada produk hukum yang sebelumnya. Memang nggak ada yang sempurna, tapi apakah persoalan di KPK ini merupakan akibat dari sebab terbitnya Undang-Undang KPK tahun 2019 tersebut? Saya men-challenge setiap pihak untuk membuktikannya. Karena banyak sekali variabel ya yang bisa menimbulkan persoalan di KPK seperti saat ini. Bukan persoalan undang-undangnya gitu loh. Undang-undang KPK menurut saya bagus. Kenapa? Sekarang KPK ada Dewan Pengawas.
ya yang terbukti ya, dalam beberapa kali dia juga bisa bersikap tegas ya, terhadap terjadinya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh komisioner KPK. Baik, cukup sampai saya sudah disimpulkan. Tapi tadi Mas Ciko kayaknya agak senyum-senyum pas dibilang soal tidak ada intervensi gitu. Tapi sementara itu Pak Ganjar kemarin juga sempat menyinggung soal narasinya rekayasa dan intervensi. Gimana? Jadi gini. Saya beberapa kali ketemu brother saya 4 kali 5 kali. 4 kali 5 kali ini. Kalau perdebatan soal ini pasti nggak akan habis. Karena ada satu pandangan-pandangan yang berbeda, prinsip dari pandangan itu sendiri. Mas Habib ini sebagai lawyer dia betul-betul berprinsip pada ansih tentang hukumnya. Sedangkan saya lebih mengarah ke tentang keadilannya. Karena saya selalu percaya bahwa keadilan itu tidak selalu berbanding lurus dengan hukum. Nah itu ya keadilan itu ada masalah rasa di situ. Rasa keadilan di masyarakat. Makanya kan ada frasa itu. Jadi ini yang saya lihat bahwa rasa keadilan itu kan kita melihat dari fakta-fakta yang ada, seperti bapaknya seorang Gibran adalah Presiden Republik Indonesia, pamannya adalah seorang ketua MK. Nah ini yang tidak akan ketemu nih ya. Jadi Mas Habib nggak usah jawab lagi. Ini cukup di sini aja. Tapi udah bilang saya akan jawab. Itu dari persepsi yang kita lihat. Nah kita kembali lagi bicara soal tadi juga selalu mengarah ke produk-produk hukum. Tapi kembali lagi selain produk hukum tentunya kita bicara soal penegakan hukum. Person-person yang kita taruh di tempat-tempat itu. Nah kita bicara kalau bicara soal visi misi dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tentunya selain produk hukum itu diperkuat, kita semua pasti sepakat soal itu, menerima masukan dari tokoh-tokoh seperti Ibu Sulis dan juga budayawan ataupun apa, ada produk-produk hukum yang perlu memang diperkuat dan lain-lain, kita setuju. Tapi untuk penempatan person seperti hakim dan lain-lain juga itu juga menjadi seleksi yang diperketat lagi. Nah ini yang kedepannya menjadi prioritas kita. Baik, jadi prioritas. Tapi ditahan dulu Pak Habib, kita akan kembali membahasnya. Ini udah 5 kali gitu. Usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang. Udah 5 set, rubber set. Bolak-balik. Bolak-balik ya kalau. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, sebelum kita lanjutkan dialog, berikut kami akan tayangkan visi misi dari ketiga pasangan Capres-Cawapres di bidang hukum. Kita mulai dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam visi misi di bidang hukum, pasangan nomor urut 1 ini diantaranya pulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, dan yang kedua adalah memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Ketiga adalah sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Dan selanjutnya, visi misi dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Poin pertama diantaranya memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi. Kedua adalah memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Poin ketiga adalah menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi. Dan yang keempat, saudara, mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan. Dan untuk pasangan Ganjar Mahfud MD, dari pasangan nomor urut 3 ini, poin pertama memberantas korupsi, dan yang kedua supremasi hukum yang berkeadilan, dan poin yang ketiga adalah penyelesaian pelanggaran HAM, serta yang keempat keamanan dan yang profesional. Baik, itu ada beberapa visi misi dari pasangan calon. Pak Habib, ada 4 poin yang tadi disampaikan. Mungkin masih banyak lagi ya, tapi juga ada poin yang menarik adalah bagaimana hukum bisa diberlakukan secara adil. Bagaimana menurut Anda? Ya, pertama sedikit saja saya menanggapi, walaupun tadi nggak boleh sama senior saya. Juga. Jadi hukum itu memang untuk mewujudkan keadilan. Karena itu metodologinya harus benar. Seseorang harus dihukum bersalah, dinyatakan bersalah, harus terbukti. Karena itu saya bilang putusan MK itu sangat tidak berkeadilan. Bahkan dari irah-irahnya saja ya. Dia bukan demi keadilan untuk berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi demi kehormatan dan keluhuran martabat dan lain sebagainya. Itu pokoknya yang jelas ini tentu gradasinya jauh di bawah putusan pengadilan. Nah, soal hukum harus tegak untuk semua orang. Kita mengenalnya sebagai azas persamaan di muka hukum atau equality before the law. Itu yang selalu disampaikan dan dikeluhkan banyak pihak. Orang ya melihat keadilan itu kan akan selalu subjektif. Ya. Adil bagi saya belum tentu bagi orang lain. Karena itulah kembali ke prosedur penegakan hukum, kita harus ya memposisikan setiap orang sama di depan hukum, termasuk orang-orang yang di lingkaran kekuasaan. Nah, bicara soal kekuasaan, maaf saya potong, tapi ada poin yang soal
mencegah politik kekuasaan? Ya bukan, mencegah digunakannya hukum sebagai alat kekuasaan. Nah, itu benar sekali. Apa yang salah dengan itu? Jadi itulah salah satu cita hukum kita. Bagaimana di zaman dahulu di era Orde Baru hukum merupakan bagian dari aparatus ideologis rezim. Ya, bagian dari bahkan bukan aparatus ideologis, aparatus represif rezim. Nah, itu yang harus kita hindari. Karena itu zaman sekarang ya semua proses peradilan bisa dipantau langsung oleh publik. Ya. Di pengadilan pidana, perdata, pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Ada aturannya, kemudian ada regulasi yang untuk mengoperasikan hukum. Bagaimana kita berhukum. Begitu juga terhadap pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Kita ada komisi yudisial. Ya, walaupun komisi yudisial ini berulang kali dihalangi untuk bisa menghalangi untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi itu sejak zamannya Pak Jimli Asidiki gitu kan ya. Jadi itulah perangkat-perangkat kita, tinggal kita maksimalkan saja yang sudah ada sekarang, sudah baik di zaman Pak Jokowi, kita maksimalkan di masanya Pak Prabowo besok. Di masanya Pak Prabowo besok. Baik, saya akan ke Pak Juhat dulu. Pak Juhat, kalau menurut Anda sendiri dari Timnas Anies, bagaimana melihat politik kekuasaan? Apakah ini masuk jadi PR besar jika memang nanti Anies menang? Jadi begini, pertama soal keadilan subjektif begitu ya. Saya ingin tanggapinya begini. Tapi dalam konteks hukum bisa diukur juga, Bang. Setidaknya minimal ukuran dari adil tidaknya sebuah produk hukum itu kan kita lihat kebisingan hasil produk hukumnya itu. Kalau sebuah undang-undang lahir, terbit, kemudian banyak orang protes, pasti nggak adil, Bang. Termasuk putusan MK ini. Kalau putusan MK ini lalu tiba-tiba orang bising dengan putusan, ya itu salah satu indikator bahwa putusan MK yang mengabulkan usia lalu dikonversi menjadi jabatan pemilu itu berarti nggak adil gitu loh. Karena ada kebisingan. Coba kalau nggak bising berarti bisa diterima oleh banyak pihak. Nah, berbicara kekuasaan itu kan linear dengan kita bicara soal demokrasi. Makanya ngomong soal demokrasi, Mas Anies menyambungkannya visi kita itu dengan hukum. Sebab begini, kalau guru kita itu ngajarin kita bahwa produk hukum yang dibuat di dalam konfigurasi yang politik yang demokratis, itu hukumnya pasti populis. Kalau hukum dibuat di dalam konfigurasi politik yang otoriter, diktator, begitu hukumnya ortodoks. Populis itu artinya kan diterima oleh banyak orang. Yang kalau dikonversi dalam bahasa yang lain itu memenuhi asas keadilan gitu. Nah, kalau ada produk hukum, saya ulangi lagi, kalau ada produk hukum yang diterbitkan lalu tiba-tiba ada protes, ya berarti kan nggak adil. Karena itu maka kalau ingin ngomong penegakan hukum, dia harus bersamaan dengan penguatan demokrasinya itu sendiri. Dan itu artinya adalah komitmen para penguasa atau pemimpin yang nanti akan memimpin di negeri ini. Gitu, Mbak Bruce. Dikit ya. Dikit. Jatahnya Mas Ciko sebenarnya. Lanjut. Jadi di kode etik hakim. Singkat saja Pak Habib. Jelas di kode etik hakim MK ya disebut bahwa hakim harus bebas dari intervensi media, bahkan hakim harus bebas dari intervensi publik. Artinya apa? Dalam membuat putusan hakim itu ya dia hanya menjalankan tugasnya berdasarkan keyakinan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Makanya disebut begitu. Jadi aneh sekali kalau kebisingan ya kan diartikan. Cukup, silakan. Baik, silakan Mas Ciko. Mas Ciko ada mendukung. Silakan Mas Ciko menanggapi sekaligus diinformasikan ada poin kedua, supremasi hukum di visi misi Anda. Supremasi hukum tentunya bisa dapat berlangsung dengan baik kalau ada penguatan-penguatan di dalam semua sektor hukum itu sendiri ya. Nomor satu adalah tentunya produk-produk hukum atau produk-produk undang-undang ini harus kita sempurnakan, yang memang sudah baik kita pertahankan, ya kan. Yang memang kurang ya kita minta masukan-masukan dari luar. Nah, ini semuanya saya rasa akan setuju sendiri. Begitu juga seperti penguatan lembaga, penguatan juga tadi rekrutmen pada orang-orang yang duduk dalam posisi-posisi hukum tersebut gitu. Nah, di luar itu tentunya ada pendidikan, sosialisasi dan lain-lain. Jadi kadang-kadang itu tadi kebisingan-kebisingan juga bisa kita turunkan levelnya atau bisa lebih benar-benar bisingnya itu bising yang berkualitas. Kalau masyarakatnya ini melek tentang hukum dalam segala sisi, produknya, lembaganya dan lain-lain. Jadi ini juga penting buat kedepannya di Indonesia.
Jadi bising yang berkualitas itu catatan yang Jadi masyarakatnya mesti dimelekkan soal hukum juga, dan soal keadilan, soal demokrasi dan lain-lain. Baik, saya akan ke Prof. Sulis. Sebagai penutup Prof. Sulis, visi misinya sudah banyak. Menurut Prof. Sulis sendiri, apa yang bisa dikritisi? Ya, terima kasih. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa keadilan hukum itu tidak selalu sama, identik dengan keadilan sosial, keadilan substantif. Karena keadilan hukum itu adalah sekedar keadilan legalitas formal ya. Semuanya bisa dipenuhi tetapi isinya itu menjadi persoalan ya. Banyak sekali Indonesia adalah laboratorium yang menyediakan contoh-contoh bagaimana hukum itu bisa dimanfaatkan oleh kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, politik dan lain-lain, sehingga masyarakat itu suka sekali mencari keadilan melalui lembaga-lembaga formal. Baik, kami sudah tangkap atas kesimpulannya. Terima kasih Prof. Sulistiawati Suwarno, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan juga terima kasih Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin, Pak Juhat Haji, sudah bergabung bersama kami. Dan juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Habibur Rahman. Terima kasih Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.